Oke, baik. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat malam. Selamat malam. Oke, sekali lagi. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat malam. Oke. Baik, Malam. pada kesempatan ini kita akan segera memulaikan, dan untuk moderator pada malam hari ini kami serahkan kepada Saudara Brian Tambanua. Silakan. Selamat malam sekali lagi untuk semua yang boleh melihat tayangan ini. Kita sama-sama bersyukur boleh ada kembali di kegiatan ini, tips dan konsultasi kesehatan. Dan mungkin kalau yang baru pertama hadir dan baru mengikuti kegiatan ini adalah kerjasama dari Rumah Sakit Advent Manado dengan Yayasan Eden Way dan pelayanan kesehatan dari Gereja Masehat Hari ke-7 Jemaat Warukapas. Dan sekali lagi kami menyambut untuk kita semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk kita boleh belajar bersama tentang hidup sehat. Terlebih khusus pada malam hari ini kita akan mempelajari satu topik mengenai acute fatigue atau keletihan akut ya, kalau nggak salah. Seperti apa itu keletihan akut, tanda-tandanya, gejala-gejalanya, apakah kita sementara mengalami hal tersebut, dan bagaimana kita bisa menangani. Kita berterima kasih karena pada malam hari ini Dr. Ruben akan memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita untuk bisa lebih mengerti lagi untuk bagaimana hidup sehat. Dan kalau ada yang belum kenal Dr. Ruben Supit saat ini melayani sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Manado, juga di Yayasan Eden Way sebagai pembina yayasan. Dan sebelum kita memulaikan webinar kita akan mulai dengan doa. Kita akan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, tapi saat ini kita akan dipimpin oleh Sister Seni untuk memimpin dalam doa. Silakan. Di unmute. Baik, terima kasih untuk izinkan saya untuk berdoa sesuai keyakinan saya, Kristen Advent, dan mari kita satu dalam doa. Berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, sumber pengharapan, pencipta kami, pemelihara kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami masing-masing, hingga pada malam hari ini kami boleh ada bergabung di kegiatan tips dan konsultasi kesehatan pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang menuntun kami agar boleh mengikuti kegiatan tips dan konsultasi kesehatan ini dengan baik, dan berkati segala peralatan yang digunakan dalam acara Zoom pada malam hari ini, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar, sehingga kami boleh mengikuti acara ini dan boleh menikmati berkat Tuhan melalui acara ini, di mana Dr. Ruben yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini untuk menyampaikan tips-tips dan konsultasi kesehatan. Biarlah Engkau juga memberkati Dr. Ruben dengan Roh Kudus-Mu yang hendak berbicara, agar apa yang dikatakan itu benar-benar dari Tuhan, dan kami yang mendengar, kami boleh mengerti dan boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami untuk boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing, dan juga kami boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Sister Seni untuk
doa. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya mau ingatkan rule kita dalam webinar kali ini. Kita akan ada pertanyaan interaktif di akhir dari sesi yang akan dibawakan oleh Dr. Ruben. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan setelah materi ini, atau mungkin kalau nanti bisa lupa, bisa juga lewat chat box. Oke? Dan untuk kesempatan selanjutnya kita berikan waktu untuk Dr. Ruben Supit memberikan materi. Oke. Baiklah, selamat malam bagi kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kita untuk kita bisa bertemu pada malam hari ini dengan satu topik mengenai fatigue atau keletihan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah suatu keadaan yang sangat sering kali ditemukan di mana-mana. Kalau kami sedang mengadakan charity clinic atau pengobatan cuma-cuma, maka kita melihat bahwa sebagian besar orang yang datang itu sehat. Mereka itu tidak sakit diabetes, hal-hal lagi yang lainnya normal, tetapi mengeluhkan sakit ini, pusing, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ternyata, saudaraku, gejala tanda-tanda daripada gangguan kesegaran. Kita tidak segar, kita tidak bangun, kita mengantuk, kita merasa tidak ada tenaga, kita merasa agak oyong, agak pusing sedikit, dan kita menguap, mata kita berkedip-kedip sering sekali, ternyata kita letih dan keletihan. Nah, antara kita segar dan tidak segar, antara kita kuat dan kita lemah, antara kita tidak ada perasaan letih dan sangat letih, lunglai, lemah. Nah, itu kenapa seperti itu? Nanti minggu depan saya akan berbicara lebih lanjut mengenai siklus sirkadian atau bagaimanakah kita bisa mengalami suatu gangguan, ya. Kenapa kita segar dan kenapa kita tidak segar, kenapa kita bangun dan kenapa kita tidur. Jadi saudaraku yang kekasih, siklus hidup itu setiap hari ada bangun dan ada tidurnya. Mengapa demikian? Ada tingkat-tingkat energi dan ada hormon-hormon tertentu yang bila mana hormon-hormon tersebut tinggi, kita segar luar biasa. Tapi bila mana hormon-hormon itu mulai rendah dan sangat rendah sekali, kita menjadi mengantuk dan kita menjadi letih dan capek. Kita maunya tidur. Ini adalah suatu mekanisme yang normal yang sudah dibuat oleh alam, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa hal tersebut harus terjadi. Bahkan bagi saudara-saudara yang meyakini Alkitab, maka Isa Al-Masih pernah mengatakan hal tersebut. Bahwa beliau itu adalah untuk aku harus melakukan pekerjaan dari Dia yang mengutus aku. Selagi hari masih siang, karena malam akan tiba di mana tidak seorang pun akan bekerja. Jadi siklus siang dan malam, siklus terang dan gelap itu mempunyai pengaruh. Terang mempengaruhi mata, mempengaruhi pikiran, dan mengaruhi akan kegiatan tubuh kita. Malam gelap mempengaruhi mata kita, kita tidak melihat apa-apa, dan akhirnya kita juga akan ngantuk, dan memang hal itu natural dan itu harus demikian. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau siang hari kita ngantuk-ngantuk atau kita tidak segar, nah ini justru kelainan. Dan kalau malam hari kita justru jadi segar dan tidak mengantuk, nah ini adalah kelainan. Kita adalah manusia yang bukan burung hantu. Kita adalah manusia siang. Kita bukan
manusia nokturnal atau malam hari. Walaupun ada kupu-kupu malam, yang pada waktu malam dia pergi dan berterbangan. Tetapi kita adalah manusia yang harus bangun pada waktu ayam berkokok, dan harus bangun pada waktu matahari terbit di ufuk timur, dan kita harus bekerja sepanjang hari. Tentu ada istirahat juga. Tetapi pada waktu maghrib, pada waktu matahari terbenam, kita seharusnya mulai beristirahat, cooling down. Karena kalau kita hidup di alam, kita hidup di desa, tidak ada listrik, tidak ada komputer, tidak ada teknologi, maka pada waktu maghrib semua gelap. Paling hanya lampu-lampu kecil, ya, lampu minyak tanah atau lampu minyak kelapa atau cahaya yang remang-remang. Tetapi sekarang saudara coba lihat di sekeliling saudara, terang benderang. Padahal ini sudah malam, ini tidak alami, saudaraku. Dan apa akibat daripada pola hidup yang mulai bergeser? Memang benar, ada orang berkata, kalau masih bayi, tidurnya bisa 20 jam ke atas. Bayi itu kebanyakan tidur, menetek, tidur lagi. Semakin tua, semakin pendek. Dan akhirnya ada orang yang tua, tidur hanya 3 jam, sudah cukup. Melek, bangun terus. Susah tidur. Nah, saudaraku, apakah ada kaitan daripada pola hidup kita antara bangun dan tidur ini dengan keletihan? Ada. Ada kaitannya antara kegiatan-kegiatan kita dengan rasa keletihan dan kita membangun kembali energi ini untuk besok akan segar sekali. Nah, saudaraku, kita coba berbicara dari segi medis mengenai fatigue atau keletihan. Mungkin di antara saudara pada saat sekarang ini ada yang mengalami gangguan keletihan tersebut. Siapa tahu, ya. Jadi saya mengambil satu artikel, maaf saya tidak sempat untuk menyusunnya. Saya membaca langsung dari jurnalnya bahwa keletihan adalah suatu keluhan yang sangat umum yang dialami oleh banyak orang sepanjang hidupnya. Kira-kira 30-50% daripada penduduk pada satu saat sedang mengalami keletihan. Ya, jadi setengah daripada penduduk sedang mengalami keletihan saat sekarang ini. Dan menurut lamanya klasifikasi disebut akut. Kalau keletihan ini tidak sampai 1 bulan. Kalau sudah lebih dari 1 bulan tapi masih di bawah 6 bulan, ada yang menyatakan itu prolong atau berkepanjangan. Dan kalau dia lebih dari 6 bulan, letih, mudah letih terus, itu disebut chronic fatigue. Nah, jadi keletihan akut yang saya mau bicarakan pada malam hari ini, tetapi juga nantinya akan berkaitan dengan yang chronic fatigue. Akut ini adalah suatu keadaan kecapean karena berlebihan bangun atau berlebihan kerjanya. Misalnya, kita kerja pada malam hari atau kita kerja lebih daripada 12 jam. Maka setelah itu kita akan mengalami keletihan, rasa ngantuk yang luar biasa, yang membuat kita sangat lemah dan berpikir terganggu dan juga kegiatan-kegiatan kita terganggu. Ini adalah kegiatan akut. Kalau saudara baru jaga malam, kalau saudara baru begadang, semalam suntuk harus masak, persiapan besok ada pernikahan dari saudara. Kalau kita 1 harian mengajar beberapa kelas terus-menerus, lalu hiruk pikuk, lalu ada masalah dan lain sebagainya, maka kita mengalami suatu akut yang fatigue yang akut. Jadi kalau saudara mengalami hal ini, maka ini adalah suatu keadaan yang cukup mudah untuk diatasi. Akut fatigue ini adalah keadaan yang sangat mudah di antara semuanya untuk diatasi. Apakah pengobatannya atau cara? Yaitu kita melepaskan lelah dan kita istirahat.
Kita tidur dengan baik. Sebelum tidur kita boleh mandi air hangat. Sebelum tidur kita boleh diurut, dikusuk, dimassage ya dengan baik ya. Sebelum tidur kita olahraga ringan. Ya, loncat-loncat sedikit, tarik-tarik napas ya. Tarik-tarik napas, kita buat peregangan-peregangan ya. Nah, kita makan makanan yang buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar ya. Kita minum air hangat ya. Kemudian kita pergi tidur. Besok pagi walaupun kita kecapean luar biasa, kita mengadakan perjalanan naik mobil 8 jam, 10 jam kemarin hari. Tapi kita sempat tidur dengan nyenyak di hotel atau di tempat tidur yang empuk, suasananya nyaman, tenang luar biasa. Kita tidur pulas, tidak terganggu, kita bangun, segarnya luar biasa. Rasa capek yang kemarin tidak terasa sama sekali. Kita punya rasa capek itu tidak ada lagi, tidak terbawa-bawa. Mata kita tidak kuyu layu, ya, susah mau melihat. Tidak, kita segar-segar. Acute fatigue itu sangat-sangat mudah diatasi dan sembuh atau pulih dalam hitungan 1 malam tidur saja. Ya. Jadi ini adalah keadaan acute fatigue, itu adalah keadaan yang cukup normal. Ya, keadaan acute fatigue adalah cukup normal, kecuali dia berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu. Ya, nah, jadi ada rasa letih oleh karena aktivitas yang berlebihan, oleh kekurangan istirahat sesuai aturan waktu untuk kerja dan tidurnya harus dilanggar ya, dan juga ada karena penyakit-penyakit yang mendasarinya. Oke, baik. Jadi saudaraku, kita melihat bagaimanakah hal ini. Jadi keletihan, rasa lelah yang hilang pada waktu istirahat itu tidak bermasalah. Acute fatigue itu tidak membawa suatu dengan sendirinya oleh aktivitas yang berlebihan, tidak membawa masalah yang berkepanjangan. Yang menjadi masalah adalah kalau ada penyakit yang mendasarinya. Yang menjadi masalah kalau istirahat ini kurang terus-menerus dalam waktu jangka panjang lebih dari 1 bulan. Sudah mulai keletihan, tidur kurang, bangun cepat, tidur lambat, begadang, tambah masalah, nanti akan masuk kepada chronic fatigue. Keletihan yang menahun, bahkan berbulan, bahkan 6 bulan dan seterusnya, disertai dengan gejala-gejala ketidakmampuan otak untuk melaksanakan fungsinya. Berpikir susah, gampang lupa, emosinya gampang marah, ya, dan terjadi gangguan-gangguan lainnya. Bahkan kemudian setelah itu juga mulai diikuti oleh gangguan-gangguan hormonal, gangguan-gangguan imun, bahkan autoimun bisa terjadi oleh karena ini. Bahkan radang otak bisa terjadi. Radang daripada otot-otot bisa terjadi oleh karena tidak istirahat. Stres kepada fisik, stres kepada mental, tekanan kepada tubuh ini bisa terjadi. Jadi saudaraku yang kekasih, sangat baik bagi saudara sekalian untuk kita bisa bergembira, beristirahat, bisa tidur dengan cukup, dan kita harus jadi keletihan yang berlangsung terus-menerus memberikan gejala bukan hanya secara fisik tapi juga secara psikis, ya. Nah, saudara-saudara, apakah saudara tahu bahwa saudara sedang keletihan? Ini adalah beberapa tanda-tanda atau gejala-gejalanya, ya. Yaitu pertama, merasa tidak bertenaga. Aduh, lemas. Tolong angkat air ini. Aduh, enggak lah. Padahal orangnya kuat. Tapi ini kali enggak, saya enggak mau kerja. Lalu berikut psikis, tidak punya motivasi. Ayo kita main catur, main halma, ayo kita berjalan nih. Enggak, saya tidur aja lah.
Saya tinggal di rumah aja. Ya saya duduk aja, nggak kalian-kalian aja lah yang menari dan melakukan hal-hal. Lalu terus-menerus lelah meski sudah beristirahat maupun tidur. Nah ini sudah mulai ada gejala. Kalau saudara tidur bangun nggak pulas. Saudara harusnya kalau tidur bangun harus segar. Kalau saudara bangun dan saudara masih ada hangover, masih ada belum puas ya. Coba selidiki. Apa ada gangguan yang menyebabkannya? Lalu tidak mampu beraktivitas baik di rumah maupun di tempat kerja, ya. Jadi lemes-lemes. Nah, ini kenapa ini? Sudah fatigue itu. Mengantuk di siang hari. Ya, ada pertanyaan kemarin di dalam grup kita ini, pagi-pagi jam 9.10 udah ngantuk sekali, ya. Nah, itu suatu pertanyaan yang baik dan kita sedang menuju ke sana untuk kita jawab. Lama-kelamaan sulit konsentrasi. Nah, ini sudah ada masalah psikis ini. Jadi energi otaknya pun tidak mampu untuk memberikan kekuatan otak melakukan intelligence, kecerdasan. Bahkan kemalasan otak, keletihan otak sudah terjadi. Lama-kelamaan suasana emosinya terganggu, gampang marah, gampang tersinggung, negatif, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, penglihatan bisa kabur. Saya pernah mengalami ini, keletihan yang luar biasa. Bahkan penglihatan 2. Saya sedang bawa mobil, lalu tiba-tiba, kok saya matanya nggak fokus, 2 bayangan. Oh, saya ingat. Saya sangat-sangat kurang istirahat, saya fatigue. Sehingga otot mata ini mengalami kelumpuhan atau kelemahan. Jadi dia tidak bisa memfokuskan dengan baik sehingga 2 bayangan menjadi 1. Yang 1 masih miring ke sana, belum sempat difokuskan. Ya, koordinasi antara otot-otot mata di sebelah kanan dan otot mata di sebelah kiri tidak berjalan dengan baik. Pengaruh oleh karena keletihan. Yang lainnya adalah kelopak mata ini jatuh dan mata itu berkedip-kedip berkali-kali. Kalau kita tidak ngantuk, mata kita tidak berkedip. Tapi kalau kita mengantuk, dia akan berkedip secara normal. Ya. Lalu tanda lain bila mana saudara mengalami keletihan, baik itu akut dan terlebih kronis, adalah waktu Anda bereaksi terhadap sesuatu lambat. Sedang bawa mobil, karena ngantuk-ngantuk, ada sepeda motor tiba-tiba ngerem. Kita nggak sempat ngerem, kita tabrak. Tapi kalau kita sadar penuh, pas ada ini kita tanggap. Kita langsung injak rem, kita langsung memberikan tanggapan. Itu artinya kita tidak telat. Tapi kalau sudah mulai kurang tanggap, kurang cepat menanggapi, coba melihat apakah kita mengalami keletihan atau fatigue yang akut, dan kalau lebih lama sudah mulai masalah psikis, sudah masalah fatigue yang kronis. Berikutnya, apakah yang menyebabkan kelelahan atau fatigue itu? Penyebab kelelahan banyak-banyak, mulai daripada yang paling sering adalah akibat pola hidup kita, ya. Terlalu capek bekerja, ada masalah yang banyak, ada hubungan yang retak, ada permasalahan antara seorang dengan Anda, ya. Jadi itu. Lalu juga kalau Anda terlalu banyak kerja otak, kurang olahraga, kurang bekerja fisik, itu juga bisa menyebabkan keletihan nervus, saraf kita juga tidak baik. Juga kita bisa mengalami hal itu karena terlalu banyak baca terus sepanjang hari atau duduk di buka komputer berjam-jam terus seperti itu, kejenuhan telah terjadi. Lalu penyebab yang lain adalah banyak jenis-jenis penyakit, ya, infeksi, radang-radang, bahkan kanker dan lain sebagainya, ya. Gula darah rendah, ya, kolesterol juga bisa mengganggu kekentalan darah dan lain sebagainya. Jadi penyakit-penyakit yang ringan bahkan sampai yang berat, kanker seperti itu, ya, bisa menyebabkan kita
tidak bertenaga, kita naik gunung kita akan keletihan. Nah, gaya hidup, apakah yang bisa menyebabkan mudah-mudahan saudara dan saya tidak terjebak oleh karena hal-hal berikut. Aktivitas fisik yang terlalu kurang ataupun terlalu kecapean berlebihan. Kerja berlebihan ya, nyangkul, pacur, ke kebun, dan lain sebagainya. Lalu penggunaan alkohol dan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Psikotropika bisa menyebabkan letih. Lalu kurang tidur, ini bagi yang kerja malam, bagi orang yang suka belajar terlalu larut, kurang tidur. Tidak seimbang antara siklus sirkadian dia, ya. Siklus naik turun energi dalam satu hari, naik turunnya hormon dalam satu hari, ini bisa ya karena kurang tidur. Pola makan yang tidak sehat, ada jenis-jenis makanan yang membuat ngantuk, ya. Konsumsi kafein yang berlebihan, kopi walaupun awalnya dia merangsang bikin bangun, tetapi dia akan menggunakan tenaga ini, dia seperti cambuk akan kerbau yang sudah capek, dicambuk-cambuk, kerbau itu jatuh, tapi akhirnya dia nggak, walaupun dicambuk tidak akan ini, dia lemes jatuh. Kopi satu waktu tidak akan mempunyai efek. Kratin, daeng, dan obat-obat energy drink, itu pada awal-awalnya dia membuat kita segar, tapi itu segar yang dipacu, dipaksakan, itu tidak alami. Dan pada waktu dia capeknya luar biasa. Dan ada diberikan akan perangsang itu lagi, tidak mempan. Karena sudah habis energinya, dicambuk lagi dengan kafein, dengan kopi, itu tidak akan mempan. Juga obesitas atau berat badan lebih, ya. Jadi ada pengaruh hormonalnya di dalam tubuh dan juga berat dalam membawa akan bagian tubuh itu. Kemudian kalau saudara mengadakan perjalanan jauh dan melintasi benua di time zone yang berbeda, ada yang namanya jet lag. Saudara akan capek oleh karena perjalanan yang terlalu jauh. Obat-obat tertentu membuat Anda ngantuk juga. Antidepresan, obat batuk, antihistamin, ya, ada CTM-nya. Lalu kalau saudara juga sedang menghadapi stres emosional, misalnya sedih oleh karena orang tua meninggal, istri suami meninggal, anak meninggal, saudara bisa mengalami keletihan seperti itu. Itu karena lifestyle atau pola dalam hidup. Gangguan daripada kesehatan atau penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan adalah pertama sekali anemia. Apakah saudara cukup zat merah darah hemoglobinnya? Cukup sel darah merahnya? Kalau itu kurang, anemia bisa menyebabkan keletihan. Tadi sudah disebutkan stres yang patologis, ya, depresi, tekanan batin, kemudian kanker, ya, infeksi-infeksi yang kronis, ya, membuat Anda letih, gangguan gagal ginjal kronis, ya, penyakit paru obstruktif seperti asma, bronkitis kronis, emfisema, bengek, ya, kemudian diabetes mellitus dengan ketidakmampuan untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Kemudian emfisema tadi, fibromialgia. Nah, fibromialgia ini nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Kalau saudara letih terus, maka saudara bisa akhirnya memperparah fibromialgia. Apa itu? Nah, itu salah satu penyakit yang melumpuhkan, ya, melumpuhkan, dan itu bisa terkait dengan kecapean. Anda bisa capek karena jantung, gagal jantung udah besar, penyakit jantung. Kemudian, kalau ada gangguan gondok, hipertiroid, terlalu banyak hormon gondok, atau hipotiroid, itu juga menyebabkan keletihan. Kalau sedang di terapi radiasi, kemoterapi, antidepresan, obat nyeri, obat sakit jantung, obat-obatan juga bisa membuat Anda merasa letih. Kemudian sleep apnea atau
mengalami gangguan tidur, ya. Nah, kemudian ada cedera otak atau gegar otak, ya bisa juga menyebabkan. Nah, bagaimana saudara tahu bahwa saudara ini sedang kelelahan? Kelelahan umumnya dikenal secara klinis melalui history taking atau tanya jawab, di mana kita harus cari tahu, ya saya rasa tidak bertenaga, kurang bisa fokus, ini apa? Nah, kita cari penyebabnya, ya. Nanti dokter akan membantu untuk melihatnya. Kemudian di dalam tanya jawab ini juga penting dokter akan menanyakan seberapa berat sih letihnya, ini berapa parah letihnya, apakah sangat-sangat letih, aduh memang luar biasa sampai pusing, sampai mau muntah, sampai apa gejala-gejala terkait. Polanya bagaimana? Apakah Anda kelelahan itu kapan waktunya? Apa yang membuat dia menjadi lebih berat? Apakah istirahat membantu untuk menguranginya? Bagaimana Anda punya pola tidur? Jam berapa Anda tidur? Bagaimana cara Anda tidur? Lalu apakah Anda ada stres? Ada itu. Jadi pertanyaannya akan bersifat holistik untuk mencari tahu penyebabnya. Pemeriksaan fisik, nah tentunya ini diarahkan untuk menemukan jenis-jenis penyakit dasarnya. Pemeriksaan penunjang, laboratorium, dan lain sebagainya, ini juga berguna untuk mencari tahu apa ada penyakit-penyakit yang seperti disebut di atas. Ya, akhirnya ditemukan bahwa Anda mengalami suatu keletihan, ya, dan apa yang dibuat. Nah, sekarang apa yang dokter akan anjurkan? Apa yang saudara harus buat? Cara mengobati kelelahan, tidak ada obat khusus yang bisa digunakan. Penanganan keletihan fatigue, penyakit atau kondisi di balik kelelahan yang harus diatasi lebih dulu. Jadi tergantung penyebabnya. Boleh tidur, boleh massage, boleh ini pada keadaan yang masih ringan, tapi bila mana penyebabnya ada karena hubungan, oleh karena hal ini, hal itu, kita fokus kepada apa yang menjadi dasar. Setelah penyebab kelelahan diketahui, pengobatan ditujukan spesifik mengatasi masing-masing penyebab. Misalnya perubahan gaya hidup atau ada pengobatan terhadap gangguan medis yang diderita. Sementara untuk mengurangi kelelahan atau fatigue, ada beberapa hal yang saudara boleh coba, yaitu makanan. Konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, hindari makanan cepat saji dan junk food. Menghindari makanan yang terlalu bergula, terlalu manis-manis. Banyakkan konsumsi buah dan sayur. Nah, ini hal yang sangat-sangat baik, sangat positif. Konsumsi baik buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Kemudian batasi konsumsi alkohol, kafein, ya, terutama pada sore dan malam hari sebelum tidur. Aktivitas fisik pada umumnya, ya, olahraga dilakukan di pagi hari, hindari olahraga berat, apalagi di malam hari sebelum tidur. Ya, jangan main badminton lagi pada malam hari. Jika Anda tidak terbiasa berolahraga, mulailah dengan olahraga yang ringan sampai tubuh Anda beradaptasi. Olahraga yang ringan, naikkan pelan-pelan sampai Anda aerobik. Ya, kalau olahraga aerobik itu makan udara terengah-engah, itu adalah hasil daripada gerak badan yang cukup intens, cukup berat, ya, tapi masih bisa ditahan. Kemudian tidur. Kualitas daripada tidur amatnya penting. Coba hal-hal berikut. Susun jadwal tidur yang teratur. Tidur bangun di sekitar jam yang sama setiap hari. Ya, pastikan kamar Anda tidur cukup gelap dan tenang. Ya, pastikan suhu kamar Anda nyaman, jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Hindari menonton televisi menggunakan akan hal itu sebelum Anda tidur, karena cahaya layar ini justru merangsang aktivitas otak. Jangan makan berat 1 atau 2 jam sebelum tidur. Lakukan ritual yang menenangkan sebelum tidur, kebiasaan, dengarkan musik, mandi air hangat, dan lain-lain. Untuk kendaraan,
Kalau saudara lelah terus, mengantuk siang hari, jangan mengendarai mobil atau sepeda motor untuk waktu tertentu. Ini berbahaya, ya. Tapi kalau mungkin Anda sebaiknya berhenti menepi, ya. Kalau sudah bawa mobil, apalagi, ya, free di jalan bebas hambatan tol, ya. Mengantuk, mata berat, sering menguap, berhenti. Lalu Anda sering salah jalan, ya, berhenti. Sulit konsentrasi, tidak ingat berapa jauh Anda telah berkendara, tanpa sadar berbelok atau pindah jalur, hampir menabrak kendaraan lain, stop. Ya, itu. Nah, kemudian cara mencegah untuk Anda jangan sampai letih yang akut seperti ini, yaitu dengan gaya hidup. Ya, kalau kepada gaya hidup, konsumsi makanan sehat, gizi seimbang yang disebut tadi, tidurnya cukup, bolehlah 7-8 jam. Rutinlah berolahraga, minum cukup sekitar 2 liter sehari, atur waktu untuk mengatasi stres akibat pekerjaan. Nah, ini sangat penting, sangat bagus sekali. Coba lakukan kegiatan yang tenang, ya, olahraga yang tai chi atau sejenis yoga, ya, sejenis gerakan-gerakan yang membuat segar, ya, enak sekali, ya. Jangan alkohol, rokok, dan obat-obat narkoba. Lalu jangan ngopi, jangan kopi, ya. Justru itu tidak membantu dengan energi drink, ya. Hindari itu. Lebih baik tidur dan istirahat. Kalau mau minum jamu, ya, jamu jahe, udang jahe, jahe gula merah, kunyit, dan ya jeruk nipis dan lain sebagainya. Kalau keadaan lebih berat, Anda harus pergi ke dokter dan Anda coba ya. Terutama bila mana suhu tubuh lebih tinggi dari biasa, bila mana demam. Bila mana Anda mulai tambah kurus dan berat badan itu semakin ya tanpa Anda sadari kok turun ya. Lalu sulit tidur, lalu Anda kedinginan, menggigil. Hanya biasa-biasa aja udah menggigil kedinginan. Lalu Anda cari-cari tahu, oh saya nggak tahu ini kenapa saya lelah, saya sepertinya nggak ada apa-apa. Dan bila mana Anda ada tekanan batin dan depresi. Jadi ini adalah beberapa hal yang menunjuk Anda harus ke dokter, muntah darah, sakit kepala hebat, sakit di dada, denyut jantung tidak teratur, sesak napasnya, sulit bernapas, lalu sering pingsan ya, perdarahan lewat dari dubur, sakit hebat pada perut, punggung atau pinggul, dan juga rasa-rasa nihil, mau bunuh diri atau mau membunuh orang lain. Jadi saudaraku yang kekasih, dengan demikian maka saudara-saudara bisa mengetahui bahwa keletihan itu normal. Bagi orang yang kecapean, orang yang sudah bekerja 1 hari, normal kalau dia capek. Dan ada cara-cara yang normal untuk mengatasinya, tetapi bila mana ada penyakit dasar dan saudara perlu pengobatan, datanglah ke dokter. Ya, yang akan membantu saudara. Dan juga kepada ahli pola hidup sehat, ahli kebugaran, ahli gizi, ahli olahraga, untuk membantu saudara untuk mengatasi hal tersebut. Oke, pembicaraan saya pada malam hari ini sampai di sini. Kita akan buka kesempatan untuk tanya jawab, dan karena kita tidak boleh terlalu larut malam, mudah-mudahan 8:30 waktu di sini kita udah boleh selesai. Baiklah, kami kembalikan kepada host. Terima kasih. Oke, terima kasih. Christian, ya, silakan. Pemaparan yang luar biasa mencerahkan. Ternyata bagi saya pribadi juga saya belajar bahwa keletihan itu bukan hanya sekedar fisik ternyata ya, tapi juga kondisi mental. Oke, terima kasih. Dan saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab kita, mungkin ada dari
teman-teman yang mau langsung bertanya ke pembicara, kita persilakan raise hand, nanti kita persilakan waktu. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, boleh. Ini biasanya penyakit orang yang sudah lebih tua. Kalau orang muda harusnya segar-segar. Bisa naik gunung, naik pohon, bisa berlari. Tapi kalau orang sudah semakin berumur, kegiatannya harus lebih tenang, ya, harus lebih. Tetapi ya, ada juga yang mengalami gangguan, baik pada masa mudanya juga sudah letih, dan ini ya, mudah-mudahan ini keterangan yang disampaikan tadi bisa membantu saudara-saudara sekalian. Atau mungkin ada orang lain yang saudara bisa bantu karena dia itu mengalami keletihan yang mungkin berlebihan. Ya. Di chat box ada satu pertanyaan dari silakan. Norlan Aibaho, saya bacakan. Tidur di jam 10 malam tapi suka terbangun di jam 2 pagi. Bagaimana caranya supaya bisa tidur lagi? Silakan. Oke, baik. Ini saya jawab berdasarkan pengalaman. Orang yang bangun di jam 1, jam 2 pagi, itu adalah tanda-tanda kegiatan otak bangun, sedang aktif, ya. Dan pada saat itu proses-proses berpikir sedang berjalan gitu. Dan sering ini kepada orang yang banyak pikiran atau ada stres. Kalau ada masalah yang lainnya. Kemudian juga bagi orang yang kurang aktivitas fisik. Jadi kelebihan daripada kegiatan daripada otaknya. Jadi bisa karena ada pikiran tertentu, ada sesuatu hal yang terus-menerus, sangat gemes sekali, sangat ini, ada permasalahan yang sulit diatasi, ya, ada stres tertentu, ya, ataupun kurang olahraga atau kurang gerak badan, ya, hal tersebut. Jadi saya punya anjuran coba untuk berolahraga lebih banyak, ya, coba pada waktu sebelum malam hari, pada sore hari itu sudah berolahraga, ya, loncat sampai terengah-engah, makan oksigen, namanya aerobik. Jadi kita lapar udara, jadi udara masuk dan olahraga oksigen ini masuk ke dalam sel. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang aerobik mempunyai kegiatan-kegiatan fisik yang membuat dia menghisap udara dengan cukup banyak, ya, itu menyebabkan kandungan oksigen di dalam sel-selnya itu cukup tinggi dan tingkat fitnessnya lebih bagus. Dan salah satu buktinya adalah orang ini kalau dicelup di dalam kolam renang atau dicelup di dalam air, itu bisa 1 menit tahan napas, ya, dan dia nggak keluar, dia masih bisa tahan. Tapi orang-orang yang kurang bagus, kurang olahraga, itu pas dibenamkan hanya hitungan 3, 5, mau mati. Luar biasa, ya. Jadi tingkat kebugaran coba ditingkatkan, Brother Harlon, ya. Mungkin ada urusan-urusan di kantor tempat kerja, ya, saya juga pernah mengalami itu, dan juga kalau bertanya kepada pasien-pasien, seringkali mereka katakan iya, ya, itu. Nah, kalau orang sudah berlanjut umur, memang itu karena faktor umur, jadi tidurnya itu bisa sangat pendek, ya, lalu sedikit udah bangun lagi. Tapi tidak merasa letih, tidak bugar gitu. Dia tidur bangun, itu. Tapi bagi kita yang masih merasa kurang bisa ini, seperti itu. Ya, jadi coba
dengan berolahraga membuat tubuh letih secara fisik sehingga otak ini lebih seimbang, dia punya nervous tension, ketegangan pikirannya bisa dihilangkan. Ya, kita coba hal-hal yang melepaskan ketegangan daripada psikis kita, nervous tension kita bisa dilepaskan ya dengan berbagai hal yang saya sebutkan tadi. Dan kita coba ya, dan kita melihat apakah ada perbaikan di dalam bangun pada jam 1, jam 2 malam. Ya. Kalau saya punya jam produktif jam 2, jam 3, itu biasanya konsep-konsep baru itu muncul. Kalau hari sebelumnya itu ada permasalahan, sulit cari solusi. Waduh, sulit. Tiba-tiba tidur, bangun jam 2, jam 3, harus buat demikian, harus buat SOP, harus buat kebijakan, harus buat solusi, rencana, harusnya suruh orang buat ini, buat itu ya. Jadi kadang-kadang itu tanda daripada aktivitas otak yang bisa baik dan juga bisa mengganggu kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat box, tapi mungkin kita beri kesempatan yang mau tanya langsung. Ada yang mau bertanya langsung mengenai topik yang kita pelajari pada malam hari ini? Kita persilahkan. Mungkin raise hand dulu. Tidak menutup kemungkinan untuk yang lihat live dari Facebook. Kalau mau bertanya bisa juga tulis di kolom komentar. Ada yang mau bertanya? Mungkin saya mau bertanya, Dok. Apa yang terjadi kalau kita membiarkan kondisi keletihan ini terus berlangsung dalam waktu yang lama? Oke. Mungkin minggu depan kita akan jawab itu. Karena kita akan masuk ke chronic fatigue dan kemudian kepada kelanjutannya sampai kepada imun dan autoimun. Jadi ini bisa menyebabkan proses degeneratif dan proses imun daripada keletihan tubuh yang tidak istirahat ini bisa menjadi hal seperti itu. Mungkin minggu depan kita masuk ke chronic fatigue dan chronic fatigue syndrome dan berbagai jenis gangguan-gangguan tubuh oleh karena kurang istirahat. Oke, jadi ini berseris ya. Jangan lupa untuk hadir minggu depan. Saya bacakan pertanyaan yang langsung masuk ke inbox saya tentang tadi dibilang bahwa energi kita itu seiring siang hari. Kalau sudah malam baiknya beristirahat. Jadi apakah sebaiknya saat matahari terbenam kita sudah siap-siap tidur, jam 6 atau jam 7 sudah bisa tidur, dan pagi jam 5:30 bangun? Bisakah tidur 10-12 jam untuk orang dewasa? Mohon pencerahan. Oke, baik. Jadi mengenai jam tidur ya. Baik, memang ada itu anjurannya adalah bahwa kita bisa berpola dan tidur bersama dengan ayam dan bangun bersama dengan ayam. Jadi kita ikuti pola hidup yang alami. Ya, itu sangat baik kalau kita bisa tidur seperti itu. Jadi rumus 7-8 jam itu ditemukan oleh Dr. Belloc dan Dr. Breslow di Kecamatan Alameda County di kota Los Angeles. Di sana dibuat suatu penelitian bagi ribuan orang yang mereka itu dicari yang umurnya panjang-panjang 80-90 tahun. Itu kok mereka masih umur demikian masih hidup. Dan salah satu penyebabnya adalah ditemukan mereka itu kurang merokok, sedikit mengkonsumsi alkohol, mereka hal lain-lain, dan tidur 7-8 jam sehari. Jadi ditemukanlah bahwa rumus 7-8 jam. Jadi ini beredar ke seluruh dunia, guru-guru ajar di sekolah, dokter, perawat kasih tahu 7-8 jam, tapi orang tanya, ini rumus 7-8 jam tidur ini dari mana? Itu adalah
penelitian daripada Bristow dan Belloc yang ada di Los Angeles. Tapi Tuhan membuat siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Jadi ini lampu ini sudah harus mati. Ya, kalau kita mau tidur pergi ke desa, nah di situ kita akan terpaksa harus ya mau nggak mau malam sudah gelap. Tidak bisa bikin apa-apa, tidak ada listrik, tidak ada komputer, tidak ada YouTube, tidak ada yang merangsang kita. Kita hanya bercerita, ya kita alami seperti itu. Jadi ya saya sangat menganjurkan kalau bisa kita berpola tidur yang teratur dan ikutilah siklus alam. Baik, terima kasih. Saya mau ingatkan untuk kita semua kalau ada usulan doa, prayer request juga bisa ditulis dan kita akan doakan sama-sama. Masih ada pertanyaan langsung? Saya ada beberapa pertanyaan yang masuk di inbox, tapi mungkin yang mau bertanya langsung dulu ini. Ada yang sudah siap-siap mungkin? Dokter, bagaimana kasusnya dengan ibu-ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga, terus capek, ya kan? Kan tidur harus 7 sampai 8 jam. Tapi tengah-tengah malam digangguin suami, gimana dok? Oke, baik. Jadi ini adalah masalah daripada keluarga yang sudah menikah. Yang belum menikah lain lagi masalahnya, ya. Baik. Jadi ini adalah suatu konseling yang harus diberikan kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu bersama-sama. Jadi perlu ada seorang konselor, baik itu dokter, baik itu rohaniwan, atau orang yang boleh konfidensial, boleh diberikan kepercayaan oleh sang suami tersebut untuk memberi nasihat kepadanya. Jadi kebutuhan daripada laki-laki untuk kebutuhan fisik, terutama nafsu seksualnya, ingin mempunyai hubungan intim, atau ini dia kadang-kadang sudah naik nafsunya dan kerinduannya untuk hal tersebut. Padahal ibu-ibu ini tidak siap secara fisik dan secara psikis, dan melayani akan suami itu tidak akan optimal, tidak akan baik. Jadi bagi suami harus mengerti kondisi psikologis dan emosional dan juga fisik daripada wanita istrinya ini. Bagaimana ini, maka perlulah ada perundingan, adalah perlu mencakapkan, membicarakan hal ini antara keduanya, kapan waktunya yang sebaiknya, di mana istri ini bisa dibebaskan daripada keletihan tugasnya yang begitu banyak. Urus anak, masak, nyuci, bersihkan rumah, selesaikan ini dan itu, belum lagi kalau dia harus berdagang, dia harus ke kebun, ada ekonomi, tugas ekonominya. Wah, luar biasa. Ya, belum lagi kalau wanita ini wanita karir, dia kerja di kantor, dia jadi guru, dia menjadi sekretaris, dia berdagang apa-apanya. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang baik bila mana ada waktu di mana suami dan istri boleh mengatur waktunya bagaimana supaya ditemukan waktu yang tepat bagi kedua pihak. Kapan saatnya untuk melayani suami dan kapan suami boleh meminta untuk dilayani, seperti itu ya. Jadi saya punya anjuran adalah ini adalah suatu hal yang sering terjadi dan baru saya juga terbersit lah ya. Kadang-kadang kalau kita membuat pengobatan cuma-cuma charity klinik dan ibu-ibu sering mengkonsul, ini saya capek, rasa ini pusing, ini mual, ini dan lain sebagainya. Jadi saya juga baru ini juga terpikirkan bahwa mungkin pelayanan hubungan suami istri juga bisa terganggu atau malah penyebab daripada gangguan
kurang harmonisnya antara suami dan istri akibat kesibukan di dalam rumah tangga. Jadi saya kira manajemen rumah tangga itu perlu dibicarakan dengan Bapak, ya. Dan mungkin ada konselor atau penasehat yang bijaksana dan berpengetahuan yang boleh menengahi. Dan akhirnya Bapak boleh mengerti, Ibu boleh mendapatkan waktu yang tepat dan suasana yang tepat sehingga semua senang. Ya, semuanya senang. Terima kasih. Konselornya ke dokter atau ke Ya. pendeta, Pak? Kalau ada dokter, soalnya beda agama, Pak. oh, baik. Suami mempunyai keyakinan berbeda ya dengan Ibu ya. Baik, terserah. Kalau ya ini sangat spesifik, tergantung. Bapak nggak di sini ya, Bapak nggak dengar ya. Dia nggak ikut acara sekarang kan? Enggak. Oke, enggak. Ada keperluan keluar. Oh, iya. Oke, baik. Ini kerinduan dari Ibu yang sangat baik. Dan coba cari waktu bagaimana caranya untuk Bapak bisa mengikuti seminar hubungan suami istri atau seminar rumah tangga ya, supaya bisa hal ini. Ini sangat membantu sekali. Kalau Bapak bisa mengikuti suatu counseling session atau mengikuti suatu seminar mengenai bagaimana bisa membahagiakan Ibu, wah sangat luar biasa ya. Jadi coba dirancang dengan siapa saja, ada rohaniwan atau psikolog atau tokoh masyarakat atau guru atau pamong atau siapa saja ya, tapi yang mempunyai pengetahuan ilmu jiwa, ilmu relasi antara khususnya suami dan istri di dalam hubungan pernikahan di dalam keluarga ya. Nah, ini masalah yang baik. Psikolog mungkin boleh meminta bantuan kalau ada di kota atau di tempat Ibu. Ibu di mana ini? Di Boleh tahu? Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Iya. Terima Oke, kasih. baik. Mungkin di situ ada yang bisa. Terima kasih. Oh iya. Ya, matur nuwun sangat. Sami-sami. Oke. Iya. Oke. Pertanyaan Pak Agus mau bertanya. Oke, silakan. Di unmute dulu, Pak. Oh iya. Saya juga tadi yang udah tanya sama, saya juga pernah ngalami kalau tidur jam 9 itu malam tuh bisa 3 kali kita buang air kecil tuh, Pak. Tapi awalnya kita dari dulu sih biasanya tidur tuh jam 12 malam. Saya mau merubah pola tidur dari jam 9. Tapi terganggu tiap jam 2, jam 4 bangun terus, jam 5 bangun lagi gitu. Jadi buang air kecil terus. Terus saya tanya konsultasi ke dokter, takut diabetes, saya periksa diabetes nggak ada ini gejala diabetes gitu ya. Apakah pola saya memang harus tidur jam 12 malam gitu? Kalau jam 12 malam sih kita pagi-pagi bangun jam 6 gitu, biasa. Gitu aja, Dok. Ya. Jadi pola tidur seseorang itu terbentuk dari kebiasaannya. Kalau Bapak sudah biasa tidur jam 12 dan bangunnya jam 6, tapi tidak ada hangover, tidak ada rasa nggak seger, tapi malah seger sekali, dan itu berarti pembentukan hormon kortisol, hormon melatonin, dan lain-lain itu bagus. Jadi sudah memenuhinya. Jadi tiap orang berbeda. Memang pada umumnya kita dianjurkan tidur sebelum jam 12 ya, sebelum midnight, karena pada saat itu pembentukan daripada hormon-hormon yang membuat kita segar besok paginya itu mulai terbentuk di jam-jam tersebut. Tapi buktinya adalah kalau pada pagi hari kita bangun itu harus segar, tidak ada rasa letih, tidak ada rasa ini, itu menandakan hal tersebut. Jadi bisa karena fisik, bisa karena psikis. Kalau misalnya
kita ada masalah yang berat, yang mengganggu kita sebelum kita tidur atau seharian itu, suntuk kita dengan sesuatu hal bisa-bisa kita bangun. Karena ada tekanan batin, ada stres, bisa bangun itu. Tapi mungkin karena udah biasa tidur jam 12, tidur lebih cepat, hal tersebut. Nanti ini perlu dieksperimentasi, Pak. Dieksperimentasikan hal tersebut. Tapi kalau bangun malam lalu buang air kecil, ya itu bisa juga karena kita mungkin agak banyak minumnya, atau suhu daripada ruang tidur kita agak sejuk, agak dingin, ya memang otomatis buang air kecil itu membangunkan kita. Tapi ya itu coba dieksperimentasi, ya dicoba, diobservasi, dilihat mana hasil yang baik ya untuk setiap orang. Ya justru kalau kami tidur agak siang jam 9, justru bangun pagi itu jadi ngantuk lagi. Kalau jam 12 bangun jam 6 seger gitu. Oh begitu ya. Oke, baik. Mungkin sudah berpola bagi Bapak. Sudah berpola seperti itu, circadian rhythm-nya, pembentukan hormon-hormon yang membuat segar itu sudah berpola seperti itu. Kecuali mungkin ada aklimatisasi atau penyesuaian diri, adaptasi, bisa tidur jam 9, tapi mungkin setelah sebulan terus tidur jam 9, akhirnya jam 9 tidur itu berpola. Ya, jadi dicoba dulu, dieksperimentasikan. Baik dok, terima kasih dok. Terima kasih Pak Agus. Ada pertanyaan di chatting private. Apakah Tai Chi dan yoga aman dilakukan, dokter? Karena beberapa praktisi yoga mengatakan bahwa itu tidak terlepas dari spiritisme. Oke, baik. Jadi gerakan daripada melenturkan tubuh, membuatkan peregangan tubuh, melatih napas dan lain sebagainya, sebenarnya itu fisiologis. Itu membantu akan prosesnya. Tetapi seandainya ada muatan mistisisme atau spiritualisme, ada kaitan batin tertentu atau gaib tertentu, ya itu dikembalikan kepada masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Bagi kita yang mempunyai keyakinan bahwa kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh yang tidak baik, roh-roh jahat itu bisa menggunakan momen-momen tertentu untuk bisa masuk ke dalam diri kita. Tetapi gerakan olahraganya itu sendiri tidak justru menyehatkan bagi tubuh kita. Tapi kalau ada konotasinya ini adalah suatu pemanggilan kepada kuasa-kuasa alam untuk datang ke dalam kita, atau suasana pemikiran kita yang harusnya diarahkan kepada Tuhan Sang Pencipta, tapi kemudian dibuka pintu, lalu masuklah bukan kuasa daripada Tuhan. Jadi apapun juga, kegiatan apapun juga yang melemahkan pertahanan rohani kita, itu bisa membuat seseorang. Contohnya, kita tidak menyangkal bahwa di sekeliling kita ada roh-roh gaib. Ada roh-roh yang bisa menguasai kita, buktinya kesurupan. Orang itu bisa masuk, kuasa roh-roh itu, setan, iblis itu bisa masuk ke dalam otak, dan orang itu bisa ngomong, bisa jadi pintar, bisa mempunyai kekuasaan-kekuasaan tertentu. Tetapi itu pasti ada sesuatu yang membuat sehingga kuasa itu bisa masuk dalam tubuh. Nah, bagaimana kita bisa mengundang akan hal tersebut untuk masuk dalam diri kita? Nah, itu ya kita akan melihat ada faktor trans, atau orang kesurupan, orang kerasukan, dan lain sebagainya. Ini beda dengan stres ya, orang yang stres lalu dia mengalami psikosis, neurosis, ya itu penyakit-penyakit karena pikirannya. Tetapi kalau ini adalah ke dunia yang lain, dan ini lebih baik bisa diterangkan oleh rohaniwan, ya rohaniwan untuk
membicarakan hal ini pendeta atau yang sesuai dengan hal tersebut. Tapi bagi saya sebagai seorang dokter, saya menjawab dari segi fisiknya, dari segi psikis, dari segi alaminya. Tapi yang super alami, yaitu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Dan ya, marilah kita menjaga diri daripada hal-hal yang bisa mengganggu. Demikian jawaban saya. Ya, terima kasih. Sekali lagi diingatkan kalau ada usulan doa yang mau untuk kita doakan bersama, silakan ditulis di kolom komentar kalau yang sedang lihat di Facebook, atau bisa inbox. Oke. Masih ada lagi pertanyaan langsung yang mau ditanyakan? Di sini ada pertanyaan lagi di chatbox, Dok. Apakah ada makanan atau suplemen vitamin yang bisa dikonsumsi agar bisa mengurangi keletihan? Oke, baik. Vitamin-vitamin adalah bahan-bahan kimia organik yang sangat sedikit sekali dibutuhkan dalam tubuh, tapi sangat esensial. Sangat esensial. Dibutuhkan tidak banyak-banyak, tetapi sangat-sangat membantu proses-proses dalam tubuh. Jadi, kalau kita yakin kita sudah mendapatkan seluruh konsumsi vitamin-vitamin, mineral dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan kita, maka suplemen itu tidak terlalu sangat penting. Tetapi, bila mana kita memang mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, junk food, gorengan, dan lain sebagainya, maka kita sangat perlu makan makanan alami, dan juga walaupun kurang alami, tapi sintetis bahan-bahan vitamin itu, tapi itu masih juga punya rumus kimia yang sama dengan vitamin-vitamin yang alami. Walaupun ada kekurangan-kekurangannya, jadi suplemen-suplemen itu masih boleh membantu. Jadi multivitamin bisa membantu untuk proses-proses aus tubuh yang sudah memakai bahan-bahan tersebut, ya. Vitamin B, vitamin C itu yang paling cepat hilang daripada tubuh, padahal sangat penting. Nah, ini boleh disuplementasi. A, D, E, K, vitamin A, D, E, dan K itu lebih tahan lama karena dia masuk ke jaringan lemak, jadi dia cukup bertahan. Tetapi vitamin B dan C tidak ditahan di dalam jaringan lemak. Dia keluar dengan air seni, dengan kencing kita, dia keluar lagi. Ya, jadi sangat perlu sekali vitamin B dan C, dan kalaupun kita makan ribuan miligramnya, unitnya, dia tidak keracunan, ya, tidak keracunan. Sangat kecil angka keracunannya, jadi sangat butuhkan. Jadi boleh kalau mau mengkonsumsi suplemen sebagai tambahan, walaupun itu tidak alami, tetapi efek fisiologisnya kepada metabolisme tubuh itu ada. Jadi kalau mau mengkonsumsinya silahkan. Tapi yang sudah yakin dia makan tinutuan, makan salad-salad banyak dan lain sebagainya, itu lebih baik. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan langsung? Masih berikan kesempatan kalau mau. Ada pertanyaan lagi di box dari Glenn. Biasa berolahraga, main sepak bola, futsal, bulu tangkis. Tiba-tiba saat berolahraga lagi, cepat kelelahan, pusing-pusing, sakit kepala, kadang mual. Kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana cara mengembalikan fisik seperti biasa? Oke, baik. Ada yang namanya overtraining, atau dia punya kondisi tubuh itu tidak kuat tahan untuk exertion atau kegiatan yang membutuhkan tenaga yang besar, ya. Pada saat dulu mungkin olahraga cukup berat, tetapi kondisi mendasarnya itu cukup
mendukung cukup kuat, sehingga waktu olahraga tidak ada gejala-gejala seperti overtraining dan seperti tadi mual, muntah, pusing, dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin coba kita eksplorasi, kita coba tanya, akhir-akhir ini apakah kita mempunyai keadaan-keadaan yang membuat kita ya kurang segar. Apakah dari segi fisik, dari segi nutrisi, apakah dari psikis yang menyebabkan kita kurang segar itu. Kalau demikian, seperti tanda tadi, pas olahraga sudah mulai ada, nah kita lebih baik periksa apakah ada gangguan, sudah mulai ada gangguan penyakit tertentu, apakah ini hanya sementara. Ini hanya karena keletihan yang sementara, kekurang kuatan tubuh itu kurang segar, kurang bagus, dia punya kebugarannya, ya, ataukah memang ada gangguan, ya. Jadi coba diperiksa, ya. Mudah-mudahan tidak sampai ada gangguan mendasar, tetapi hanya ketidak fit daripada tubuh. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya atau mungkin mau disimpan untuk minggu depan? Atau ada yang mau memberikan usulan doa, prayer request, permintaan doa untuk kita bisa doakan sama-sama? Boleh juga. Kita senang sekali untuk doa. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita boleh menyampaikan closing karena sudah harus istirahat, sudah jam setengah. Oh, belum. Hampir 8:30 malam di Manado. Iya. Mm-mm. Oke, kalau memang sudah tidak ada, kita kembalikan ke Ruben closing Oke. dan sekalian tutup. Ya, terima kasih, Saudara Christopher. Terima kasih kepada kita semua sebagai makhluk yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pencipta Khalik daripada alam, pencipta laki-laki dan perempuan, pencipta lingkungan hidupnya, pencipta siklus siang dan malam, yang memberikan bangun dan tidur, memberikan segar dan letih pada tempatnya, maka adalah baiknya kita kembali kepada alam dan mengikuti pola alami. Boleh kita buat listrik, boleh kita membuat teknologi, komputerisasi, jaringan-jaringan yang bisa membuat kita nonton sepanjang hari, bahkan sepanjang malam, sampai pagi pun. Namun ada baiknya kita belajar untuk kembali ke alam, kembali kepada Tuhan, kembali kepada rencana yang orisinil, rencana yang asli. Jadi keletihan yang akut itu biasa dan mudah untuk pulihnya. Ya, jadi kita coba nanti akan bicara besok atau minggu depan kepada topik bila mana kita letih yang berkepanjangan sampai menyebabkan kerusakan daripada tubuh, bahkan autoimun, ya, bisa terjadi alergi-alergi dan ya hal-hal lagi yang lain. Ditambah lagi dengan pola makan yang tidak alami, maka ini bisa menyebabkan gangguan-gangguan. Kita akan bicarakan mengenai chronic fatigue syndrome dan kemudian lanjutannya kepada fibromialgia dan gangguan-gangguan autoimun lanjutannya, ya. Topik yang menarik bagi kami adalah hal yang baru juga, ya. Saya juga mengetahui mengenai kondisi ini beberapa tahun yang lalu dan saya yakin banyak teman-teman dokter juga yang mungkin belum menemukan kaitan antara autoimun dengan keletihan yang berkepanjangan, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Oke, kita akan tutup. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kita akan tutup kegiatan webinar kita pada malam hari ini dan sebagai doa tutup kita minta kesediaan Dr. Ruben untuk memimpin kita. Oke.
Baiklah, izinkan kami untuk berdoa. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya berdoa sesuai keyakinan Kristen Advent. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah baik siang maupun malam. Hanya kepadamu kami menaikkan puji-pujian dan syukur. Allah yang membuat segala sesuatu sebagaimana yang terbaik adanya. Yang terus menjaga, memelihara sampai saat sekarang ini. Bahkan juga mau menyembuhkan semampu-mampunya. Dan bahkan akan menyelamatkan dan mengembalikan kami kepada alam yang sempurna. Keadaan yang bakal ajaib luar biasa. Oleh karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. Pada malam hari ini kami belajar bahwa ada saat-saatnya kami letih oleh karena kegiatan, oleh karena pola hidup, oleh karena pikiran, oleh karena gerakan-gerakan tubuh, bahkan juga ada karena penyakit-penyakit dasar di dalam tubuh. Biarlah kami tetap sehat ya Tuhan, dengan mengetahui hal-hal tertentu. Dan bagi kami yang mempunyai masalah, kiranya diberikan solusi, jalan keluar, sehingga tantangan, sakit, penyakit, dan gangguan bisa diselesaikan, bisa dituntaskan. Kami akan sehat, kami akan sempurna dengan sebaik-baiknya. Pujilah Tuhan, karena Engkau sangat luar biasa, dan diberkatilah masing-masing kami, baik orang tua, orang muda, anak-anak, baik yang sudah berkeluarga, maupun dalam keadaan masing-masing. Berkat Tuhan kiranya limpah. Kami puji dan besarkan nama Tuhan, membawakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Dr. Ruben untuk waktunya dan ilmunya kita berbagi kepada kita semua di webinar tips dan konsultasi kesehatan. Dan terima kasih untuk kehadiran kita semua yang ada di Zoom maupun di Facebook. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan terima foto kasih bersama. semua. Mungkin bisa dibuka kameranya. Akan dipandu oleh Bapak Glenn. Oke, silakan membuka kamera sebelum kita berpisah pada malam hari ini. Buka kamera dan kita akan ambil gambar bersama. Siap semua? Jangan lupa untuk senyum. Oke, ready? 3, 2, senyum. Oke, yang mau menyapa pembicara kita kami persilakan. Oke, selamat malam untuk kita semua. Tuhan berkati, sehat-sehat semuanya. Selamat malam, Ya. Berkati dokter. Amin. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Dokter Ruben. Terima kasih dok. Oh ya, sama-sama. Salam Ya, sehat Sandra, selalu. terima kasih semuanya. Iya. Sehat-sehat semua ya. Amin, amin, sama-sama. Baik. Juga sehat. Baik-baik di Bogor sana ya. Sama-sama, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Kita bisa ketemu di Zoom ya, enak sekali. Baguslah, makasih. Oke, iya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Terima kasih banyak, Dok. Selamat Tuhan berkati. malam. Bye-bye semua. Bye-bye.